Bismillah, salam sahabat pejuang beasiswa. Kembali lagi bersama saya Imran Rosadi. Semoga sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik, malam ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai beasiswa. Jadi di video yang kemarin itu setelah saya upload, ada yang komen, yang inti dari komennya itu pengen dikasih kisi-kisi beasiswa, bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Kok kisi-kisi gitu ya, kayak mau ujian. Tapi ya tidak mengapa, kita tahulah apa inti dari keinginan yang disampaikan di komentar tersebut dari sahabat kita tersebut. Pengennya beliau mendapatkan bagaimana triknya atau bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan beasiswa ya. Jadi berbicara tentang itu, sebenarnya begini teman-teman, jika kita mengibaratkan mendapatkan beasiswa itu adalah seperti kita pergi pada suatu tujuan. Misalnya kita saat ini tinggal di Lombok, kemudian mau ke Yogyakarta. Tentunya orang yang tinggal di Lombok dan mau ke Yogyakarta itu bisa ke Yogyakarta dengan berbagai cara. Jadi begitu juga teman-teman, bagaimana caranya bisa mendapatkan beasiswa tentunya berbeda-beda. Misalnya saya pribadi juga tentunya tidak sama dengan apa yang teman-teman yang lain lakukan yang mendapatkan beasiswa. Jadi tentunya persiapannya pun berbeda, triknya pun berbeda, langkah-langkah yang dilakukan pun berbeda. Kita kembali melihat posisi teman-teman saat ini seperti apa atau sebagai apa begitu. Apakah saat ini teman-teman masih jadi mahasiswa atau masih S1 begitu, atau sudah lulus S1, masih jomblo atau sudah menikah. Tentunya dimanapun posisi teman-teman saat ini itu akan menentukan bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi ujung dari inti adalah kita ingin mendapatkan beasiswa, dan sekarang teman-teman berada di posisi mana itu harus teman-teman pahami begitu. Untuk lengkapnya saya ingin bercerita saja ya, supaya nanti teman-teman bisa mengambil pelajaran, karena memang setiap orang berbeda-beda cara untuk mendapatkan beasiswa begitu. Jadi saya ingin cerita saja. Jadi dulu saya ingin kuliah, saya ingin mendapatkan beasiswa, bercita-cita itu saat masih S1 begitu. Jadi saat itu kemudian saya tertarik, walaupun di perjalanan kadang ketertarikan itu kadang menurun, kadang meningkat begitu. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu, ketika saya termotivasi untuk menginginkan bagaimana cara saya supaya bisa mendapatkan beasiswa, hal yang saya lakukan adalah yang pertama, saya coba cari ataupun bergabung dengan melalui seminar-seminar ataupun kegiatan yang berkaitan tentang beasiswa. Jadi kalau ada yang kegiatan tentang beasiswa saya ikuti. Kalau ada di YouTube trik ataupun motivasi tentang beasiswa saya ikuti, dan kemudian saya pelajari apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang mendapatkan beasiswa itu gitu. Apa yang dia lakukan? Oh, yang dia lakukan ini, oh yang dia lakukan itu begitu. Nah, itu saya pelajari, dan itu yang kemudian saya evaluasi diri saya. Saat ini saya kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan apa yang saya bisa lengkapi pada saat ini begitu. Jadi saat saya masih S1, hal yang saya lakukan ketika mendengarkan orang menyampaikan atau mendengarkan orang yang telah mendapatkan beasiswa, dia menyampaikan saya mendapatkan beasiswa karena dia rajin atau karena dia mengikuti banyak organisasi, karena dia berorganisasi begitu. Lalu saya pun melakukan itu. Ada kemudian yang lain mengatakan saya bisa dapatkan beasiswa karena saya
aktif pengabdian di masyarakat. Oh, kayaknya ini saya bisa lakukan. Saya lakukan itu. Kemudian ada yang menyampaikan, saya ini bisa mendapatkan beasiswa karena memiliki juga skor bahasa Inggris yang tinggi. Oh, ternyata pada saat itu saya belum bisa melakukannya. Skor bahasa Inggris saya atau bahasa Inggris saya masih hancur. Itu yang menjadi PR utama. Kemudian saya sisihkan, oh bahwa inilah kelemahan saya. Kemudian saya cari lagi apa kelemahan saya yang lainnya. Oh, ternyata saya menemukan yang lain. Orang tua belum mengizinkan gitu. Jadi pada saat itu saya memiliki dua hal utama yang menjadi penghambat, yang menurut saya pada saat itu yang menjadi penghambat saya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi itu teman-teman. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus memahami saat ini teman-teman ada di posisi mana dan apa kekurangan sehingga teman-teman tidak bisa mendapatkan beasiswa. Itulah yang harus teman-teman pahami di awal gitu. Sehingga teman-teman ke depan bisa menyusun strategi ataupun menyusun langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dan kalau semisal ada yang kurang, ya mohon maaf. Dan kalau ada yang mau komen untuk selanjutnya kita mau bahas apa, nanti bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Salam dari Thailand.